ada komunitas bahasa Inggris juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMP Unggulan NU Mojoagung. Nah, di video kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Salsa, yang mana beliau ini alumni tahun 2015. Bener Mbak G? Betul. Nah, 2015. Pada saat itu Mbak Salsa menduduki kelas 3, aku kelas 1. Nah, iki sedikit aku ngerti lah piye keseharian Mbak Salsa biyen. Nah, Mbak Salsa, aku mau takut Mbak Salsa. Pertama masuk SMP, kenapa sampean memilih SMP Unggulan untuk menjadi sekolah sampean saat itu? Monggo. Jadi dulu waktu awal itu sebenarnya kakakku tuh juga kuliah sekolah di sini. Oh, kakak. Laki-laki perempuan? Ya, cowok. Cowok. Waktu itu aku masih SD, terus aku kesini, terus ternyata kok sekolahnya tuh enak gitu loh, friendly gitu. Friendly. Lingkungannya juga Oke. friendly. Nah, terus akhirnya aku bilang sama mamaku, "Mah, kalau SMP Salsa mau masuk situ," gitu. Terus pas mau masuk SMP, emang aku nggak boleh masuk sekolah negeri. Soalnya kurang ada agamanya gitu loh. Terus akhirnya ya udah masuk sini. Oh ya. Tuh. Ya memang sih SMP Unggulan lebih ke agamanya. Tapi menurut saya SMP Unggulan itu sebanding lah antara agama sama pelajaran umumi. Iya, benar. Kalau di negeri kan cuma beberapa persen agama. Iya, agamanya cuma dikit kan kalau di negeri. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Kesan dan pesan selama di SMP Unggulan nopo sampai? Selama di SMP Unggulan. Kesan dulu tuh jujur ya, waktu di SMP tuh aku bener-bener aktif banget, banyak banget kegiatan yang aku ikutin. Berarti ekstra banyak ya? Iya, banyak banget. Sampai Contohnya? kayak nggak pernah pulang dulu waktu SMP tuh ya rasanya. Padahal SMP Unggulan itu jam sekolahnya itu jam 7 sampai jam 3. Iya, benar. Terus kalau ada acara tuh kayak latihan terus nggak pernah pulang, soalnya banyak banget yang diikutin gitu. Oh, contoh ekstrakurikuler nopo mawon? Drum band, Drum band, band. Terus ada komunitas bahasa Inggris juga. Dulu tuh di SMP Unggulan bahasa Inggrisnya tuh bener-bener bagus banget pas tahunku. Banyak banget kegiatan yang tentang bahasa Inggris gitu. Terus OSIS juga. OSIS? Pramuka. Pernah jadi OSIS juga ya? Pernah. Terus pramuka? Wakil ketua aku dulu. Edan, wakil Mantap, ketua. iya. Terus pramuka, setelah pramuka Terus udah 5 aja Mas Abed. 5. Itu udah banyak loh. sehari, misal sehari Senin lah, jam 7 sampai jam 3. Terus habis itu les bahasa Inggris. Iya. Berarti pulang dari rumah mungkin maghriban ya? Iya, sering Maghriban. banget pulang maghrib itu. Nah, ini aku mau tanya nih, Saman kan pernah di OSIS ya, tadi? Iya. Pernah di OSIS. Kesan-kesan di OSIS. Aku pernah dengar di OSIS itu yang ada namanya LDK. Nah, pesan saat itu gimana gitu? Jadi tahunku itu LDK pas aku kelas 2 apa kelas 3 aku lupa. Itu aku jadi wakil kan. Nah, itu baru pertama kalinya ngadain LDK. Dan waktu itu LDK-nya itu di Wonosalam. Wonosalam mana lebih tepatnya? Nggak tahu, Pak. Oke. Nah, itu sama kayak bapak-bapak tentara gitu loh. Oh, semacam main buah. Iya, menwa. Ya kan aku masih kecil ya. Terus di sana itu bener-bener kayak digembleng gitu selama 3 hari. 3 hari, 3 hari 3 malam. Oh, 2 malam. Iya, 3 hari 2 malam. Dan kayak makannya harus bareng-bareng, dimarahin terus. Kedisiplinannya tuh bener-bener ditempa gitu di sana. Terus di sana sempat aku juga di-prank. Alhamdulillah karena aku ulang tahun. Jadi aku di-prank di sana. Oke, di prank saat ulang tahun. Wah. Ya, itu hari terakhir pas LDK. Terus ketepatan aku ulang tahun, akhirnya aku di-prank sampai nangis. Berarti saat itu juga kan kalau LDKS di tempat kayak militer ya? Iya. Kayak militer. Berarti pranknya juga militer juga otomatis. Dimarah-marahin lah. Pokoknya parah sih. Tapi seru banget, itu salah satu momen yang nggak bisa dilupain sampai sekarang sih. Mungkin ada kesan di saat LDKS, entah itu nangis atau biasanya ku gulung-gulung atau jeblung kali. Biasanya LDKS itu gitu. Menurut saya di SMP sekarang gitu. Iya, waktu itu juga gitu sih. Kayak jeblung kali. Oh, jeblung kali. Terus disuruh apa sih yang kayak merayap di tanah, di lumpur sih, bukan tanah. Lumpur. Iya, di lumpur gitu. Pokoknya dulu tuh kayak nggak pernah baju bersih tuh nggak pernah. Pasti harus kotor. Setiap hari kayak gitu. Setiap hari ya? Iya. Wih,
Berarti otomatis LDKS itu menempa jiwa-jiwa kepemimpinan, leadership untuk OSIS tahun ini sampean itu. Betul. Atau mungkin menurut sampean sampai sekarang masih ada nggak LDKS itu di SMP Unggulan? Menurut sampean? Harusnya sih ada ya, soalnya LDKS yang kayak gitu tuh sebenarnya penting buat menempa tanggung jawab, kepemimpinan, terus tim, kayak kerja sama tim kayak gitu. Oh. Untuk keberanian juga. Untuk di OSIS sendiri ya, di OSIS sendiri di tahun ini sampean kan termasuk 2015 kan SMP Unggulan masih beberapa lah tuh, lumayan banyak lah muridnya kan. Iya, 3 kelas tahun. 3 kelas tahun dulu kan. Kalau sekarang kan lebih banyak gitu. Nah, untuk tahun dulu lah, fasilitas untuk SMP Unggulan sudah mumpuni atau gimana nih fasilitasnya? Kalau bagiku sendiri menurutku udah lumayan mumpuni dulu pas tahunku ya. Kayak lab komputer itu juga udah memadai. Terus bahasa Inggrisnya juga sangat-sangat digembleng gitu anak-anak SMP Unggulan. Terus guru-gurunya juga pas ngajar itu, waktu dulu tuh aku kenal yang namanya PPT itu gara-gara di SMP. PPT di SMP? Iya, aku dulu nggak bisa loh ya bikin PPT itu nggak bisa. Tapi ada beberapa guru yang kayak nyuruh presentasi terus bikin PPT itu di SMP. Di SMP pertama kali ya di SMP. Jadi ngajarin tuh gimana caranya bikin PPT gitu. Nah, nih SMP Unggulan ini nggak hanya agamanya loh bro, kita juga diajari untuk teknologinya juga biar nggak ketinggalan zaman. Nah contohnya Mbak Salsa ini diajari PPT di SMP Unggulan pertama nggak tahu sama sekali ya? Iya, nggak tahu sama sekali. Di SMP Unggulan diajari digembleng, entah itu digembleng pakai apa itu, pakai sapu atau opo biasanya itu ya, sampai iso kayak gini. Nah setelah di SMP Unggulan nih sampean mendapatkan bekal kan. Nah di SMP Unggulan ini sampean melanjutkan kemana? Dari SMP melanjutkan ke SMA Negeri Mojoagung. SMA Negeri Mojoagung. Ya. Terus kuliahnya di UNESA jurusan Psikologi, Universitas Negeri Surabaya. Psikologi. Iya. Wih, psikologi iki pantangan untuk orang-orang sing kayak aku ya. Apa? Orang-orang apa? Orang-orang kayak aku. Terutama aku ini perlu periksa psikologi. Karena termasuk orang-orang tidak mampu. Tidak mampu melupakan mus. Ya, itu cuma gombalan semata ya, jangan di mata ya. Nah, harapan untuk SMP Unggulan ke depannya ini gimana, Mbak? Harapannya itu semoga sekarang nantinya SMP Unggulan itu satu teknologinya. Soalnya sekarang tuh media di sekolah tuh harus lebih digencarkan lagi gitu loh. Terus bahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggris itu penting banget. Terus udah gitu semoga SMP Unggulan bisa outputnya mengeluarkan anak-anak yang berprestasi. Nah, itu penting, apalagi di teknologi. Sekarang kan zamannya vlogger kecil. Nah, kalau SMP Unggulan nggak bisa kayak gitu, wah sudah ketinggalan zaman banget. Tapi saya lihat beberapa perkembangan entah itu di Facebook SMP Unggulan, IG SMP Unggulan, itu anak-anaknya itu udah kenal ya namanya teknologi gitu. Jadi otomatis SMP Unggulan sudah menerapkan teknologi sejak dini. Iya, jadi nggak cuma mencetak orang-orang pintar aja, tapi punya skill yang baik juga. Nah, itu tadi saran dan apa ya kalau namanya ya, masukan terus apa namanya harapan untuk Mbak Salsa ke SMP Unggulan seperti itu. Nah selebihnya SMP Unggulan ini berarti termasuk SMP yang maju ya Mbak ya, untuk teknologi yang mumpuni di antara agama sama pelajaran umum ya? Iya, termasuk maju. Mumpuni. Nah untuk kali ini cukup sekian aja Mbak ya. Kemungkinan lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Berhubung sampean juga kuliah di UNESA, ya, psikolog juga. Mungkin aku perlu belajar psikolog. Nah, Mbak Salsa ini kuliah di UNESA teman-teman. UNESA jurusan psikologi ya, psikologi. Nah, sampean mau ngetes kepribadian sampean ke Mbak Salsa, tinggal nanti hubungi Mbak Salsa saja, tapi lewat saya ya. Lewat saya dulu. Nah sekian, terima kasih tuh Mbak Salsa juga sudah meluangkan waktunya ke SMP Unggulan ini menghadiri acara yang sesingkat ini. Dan untuk teman-teman
SMP unggulan. Semoga SMP unggulan tetap jaya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.